Hai pioners. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Apa kabar hari ini? Pastinya oke. Hari ini info lagi buat pioners Pi Network. Semuanya dimanapun berada, pastinya tetap semangat. Dan jangan lupa klik petirnya. Banyak sekali media yang menyuguhkan informasi tentang Pi Network. Bagaimana tentang keabsahannya, dan pioners Pi Network tinggal memilih mau ikut yang mana. Karena semua informasi yang datang pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Di dunia ini tidak ada yang perfect ya guys. Namun yang pasti, pioners Pi Network harus tahu bahwa Pi Network bukan lelucon, bukan ilusi, apalagi goib. Tapi Pi Network itu nyata. Itulah salah satu postingan dari Pi Network World. Seperti halnya Bitcoin, belasan tahun lalu dianggap halu, nggak masuk akal, dan pada akhirnya orang-orang awal yang mendapatkan kesempatan memiliki Bitcoin secara gratis, banyak yang menyesal pada akhirnya. Ya iyalah, kalau menyesal di awal, itu mah pendaftaran. Begitulah kura-kura. So, bagi Anda yang masih cuek dengan Pi Network, Anda akan membayar mahal guys. Karena mungkin ketidaktahuan Anda, atau karena kebodohan Anda, keteledoran yang sempat uninstall aplikasi Pi Network, atau mungkin karena ya mengentengkan hal ini gitulah ya. Info penting lagi nih guys, bagi para pioners yang malas membaca, apalagi yang belum masuk di grup-grup edukasi, bisa pantau channel ini. Tapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bisa like, dan berilah komentar-komentar yang membangun. Karena dari info-info para elit, para suhu, bahwasanya pioners Pi Network itu harus tetap bersatu, harus tetap saling menguatkan satu dengan yang lain, iya kan? Sekiranya teman-teman pioners yang memiliki teman calon atau para pioners yang membutuhkan informasi ini, bisa dibagikan agar kita sama-sama mendapat pencerahan. Lanjut guys. Semua pasti tahu bahwa jaringan Pi akan mengatur keuangan dunia. Wow, ini adalah pendapat seorang anggota inti Pi. Beliau bernama Justin Wu. Beliau adalah seorang programmer Amerika Serikat terkemuka, dan beliau mengatakan kepada dunia, simak ya guys, simak baik-baik. Sangat disayangkan bahwa Bitcoin telah gagal memenuhi visinya selama 10 tahun. Fungsi pembayaran yang di-host dan lembaga keuangan kewalahan oleh hype. Sayangnya Ethereum platform ini membutuhkan 6 tahun untuk mewujudkan penggunaan komersial teknologi blockchain ETH yang tidak nyaman, katanya ya guys. Lanjut, Justin Wu mengatakan bahwa sulit untuk mencapai perdagangan skala besar dan perdagangan massal dengan biaya rendah. Dan selain rendah, juga efisiensinya tinggi. Penggunaan saat ini hanya muncul di ranah desentralisasi, dan sayangnya dompet in token 2017 tata letak tahunan dompet pengguna hari ini kurang dari 200.000 dan belum pernah bisa memperhatikan orang biasa ke dalam dompet digital. Dan Indra Wu melanjutkan, apa itu istilah perampokan lintas batas dan apa itu bintang yang sedang naik daun? Ingat, jaringan Pi memiliki 33 juta pengguna aktif setiap hari sebelum mainnet diluncurkan, dan pasti hari ini sudah lebih lah ya. Dan ribuan aplikasi komersial yang menunggu untuk memasuki pasar dunia telah meledak. Peluncuran mainnet akan mewujudkan visi asli Bitcoin.
dan mengatasi kekurangan penggunaan komersial Ethereum, dan sepenuhnya membuka pasar dompet dan menyatukan lingkaran mata uang, menyatukan wallet maksudnya ya. Sebagai anggota tim inti, Justin Wu adalah pria di samping Nicholas. Wow, pastinya ini orang dekatnya ya. Dan mungkin banyak dari Anda yang belum mengenal anggota nuklir baru. Waduh, sampai ke nuklir guys. Dia muncul di beranda ulang tahun Pete dan beliau berada di sisi kiri Nicholas. Dia adalah penerbit harian Snapchat yang menunjukkan cara menyalahkan kewirausahaan dan bermitra dengan Wall Street Journal dan CES. Dia menggunakan pendekatan sistematis dalam sebuah pekerjaannya dan berusaha menggunakan perangkat lunak untuk menetapkan atau mengoptimalkan kebutuhan bisnis di masa lalu. Tidak diragukan lagi kecakapan teknis seorang Justin Wu dan mampu melihat bahwa dia adalah pemasar yang sangat baik. Yang berarti dia pasti akan memanfaatkan keterampilan pemasarannya untuk menarik lebih banyak perusahaan komersial dalam pendanaan Pi, komersial dalam pendanaan Pi, dan memungkinkan lebih banyak bisnis untuk memperdayakan Pi dan memperluas seluruh pasar ekonomi dan komersial Pi. Beberapa anggota tim inti Pi dipersenjatai dengan keterampilan unik, dan mereka semua adalah nama besar di industri blockchain saat ini. Ya, volume transaksi yang didukung oleh Pi dalam sehari dapat melebihi total volume transaksi Bitcoin selama 12 tahun guys. Tidak ada mata uang digital blockchain dalam pengembangan yang dapat bersaing dengan Pi. Ya, begitulah kira-kira ya. Dan bahkan jika saat ini beredar di pasar popularitas global Pi adalah 36 juta transaksi per jam. Dan ini adalah titik kuat Pi. 10.000 transaksi per detik masih cukup rendah. Supernode semua lebih dari 8 core dan kecepatan jaringan lebih dari 200 M. Dan nilai tertinggi bisa mencapai 80.000 transaksi per detik. Ya, Bitcoin seperti mobil pertama di dunia, jauh dari kenyataan. Justin Wu bilang, beliau harus mengatakan bahwa Stanford berasal dari orang-orang hebat. Bitcoin seperti mobil pertama di dunia jauh dari kenyataan. Dan menurut Justin Wu, bahwa beliau harus mengatakan bahwa Stanford berasal dari orang-orang hebat. Tim penelitian dan pengembangan yang terlibat dalam proyek Pi terdiri dari pakar dan talenta blockchain dari 18 negara. Nicholas hanyalah salah satu kurator utama. Dan setelah mengakses mainnet, semua penambang akan mengetahui semua konglomerat di balik Pi. Waduh. Setidaknya ratusan asosiasi telah mendukungnya dengan uang. Dan saat ini hanya saja teknologi Pi tidak dapat mengimbangi impian sisi proyek. Dan ketika Pi baru saja diluncurkan, itu membunuh segalanya, kecuali Bitcoin dan Ethereum. Ini akan bersaing dengan Ethereum untuk tempat kedua dalam 3 tahun. Dan itu bisa membunuh Bitcoin dalam 10 tahun. Ya, bisa jadi. Masih mungkin memiliki nilai pasar terlebih dahulu. Dan tidak ada kekurangan volume, modal, aliran, dan outlet. Setelah mainnet, tidak ada cara untuk mencegah lonjakan. Ya, lonjakan Pi gitu loh. So, simpan-simpan dulu Pi-nya guys, jangan diobral gitu ya. Dan pantesan pioneers di Chinese itu mendominasi komunitas pioneers terbanyak di dunia.
Oke, baiklah guys, sampai ketemu di video berikut dan info-info yang akurat dan terpercaya tentunya. Semangat! Salam petir, jeder, jeder, jeder. Thank you. Bye.